Akhirnya kamu bangun juga ya, kelinci kecilku. Halo, selamat malam. Kamu ini suka banget ya tidur ya? Kalau kata orang sih kayak muka bantal. Tapi ya nggak apa-apa sih, kalau memang kamu tidurnya lama, aku juga paham kenapa bisa kayak gitu ya. Soalnya kan kamu capek banget, ya kan? Aku nggak tahu sih mana yang lebih capek. Em, Capek menghadapi dunia nyata atau capek menghadapi dokter yang gila? Ya mungkin dua-duanya capek. Aku nggak tahu mana yang lebih capek. Yang pasti sekarang, detik ini, menit ini, malam ini juga kamu bener-bener yang kelihatan capek banget. Dan muka kamu juga udah kelihatan pucat ya. Di malam sebelumnya mungkin kamu bilang kayak, please dokter, tolong bebasin aku, tolong lepasin aku, biarkan aku pergi dari sini. Aku nggak mau diginiin lagi, aku takut. Dan aku nggak pengen darahku kehabisan. Kamu takut sama uh, anemia. Tapi sayangnya sekarang kamu udah anemia. Darah kamu udah terkuras habis. Uh, karena terakhir kali kamu dapat 6 kali tusukan, dan itu bikin luka kamu makin besar, makin kerasa sakitnya, dan bikin kamu ya pendarahan. Tapi tenang aja, karena aku sengaja melakukan itu atas dasar aku pengen melakukan sebuah eksperimen. Dan ya, malam hari ini tentu aja eksperimennya akan ada lagi, bakal ada lagi, jadi kamu tenang aja. Cuma masalahnya aku bingung. Aku bingung ya, eksperimen apa yang bisa aku kasih ke kamu. Aku udah coba buat suntik adrenalin, anestesi. Aku juga udah ukur detak jantung kamu waktu kamu lagi panik. Dan waktu aku kasih kamu obat penenang, tapi rasanya benar-benar yang ngebosenin. Apa ya? Aku tuh butuh sesuatu yang lebih ekstrim. Butuh sesuatu yang bisa bikin kamu tuh menjerit lebih keras. Bisa menjerit lebih kencang, bisa teriak sampai pita suara kamu tuh putus. Tapi apa ya? Sesuatu yang ekstrim tapi tetap hidup. Bisa bikin kamu tetap bisa nafas, tapi ekstrim. Tapi apa? Kira-kira kamu ada ide gak sih? Apa ya? Mungkin kalau alat-alatku ini kayaknya nggak ada. Aduh, aku nggak tahu mau apa. Gini aja deh. Gini aja ya. Mungkin aku bakal mulai dengan jarum suntik ini, ya. Jarum yang panjang ini bakal aku kasih ke kamu. Bakal aku tembusin ke kulit kamu perlahan sampai kamu ngerasain setiap detik siksaan dari alatku yang cantik ini. Atau gimana kalau misalkan aku coba buat menghentikan pernafasan kamu sebentar. Hah? Sebentar aja. Ya. Aku bakal bikin kamu gak bisa nafas dalam beberapa menit, buat ngeliat sejauh mana tubuh kamu bisa ngelawan kematian. Gimana, kamu suka gak? Ya tetap aja sih pakai jarum suntik ini. Aku bakal pakai ini kok. Suka nggak suka, mau nggak mau, aku nggak peduli kamu takut atau enggak. Aku bakal tetap pakai jarum suntik ini. Aku suka banget tau
sama muka kamu yang lagi ketakutan. Shh. Kamu gak boleh bilang kayak gitu. Kamu jangan bilang aku tuh dokter yang gila. Jangan. Aku udah mengakui kok. Aku udah mengakui kalau aku itu memang dokter yang gila. Tapi di sini, di luar, aku ya dokter yang biasa, normal. Aku adalah dokter biasa yang bekerja, berdedikasi, terus juga menyelamatkan nyawa-nyawa pasien-pasiennya. Tentu aja. Aku kayak dokter normal, kayak biasanya. Tapi beda cerita kalau aku ada di ruangan operasi pribadiku ini. Dan itu juga pengecualian buat kamu. Karena kamu adalah pasien spesialku. Aku bakal jaga kamu. Atau mungkin aku pengen macu adrenalin biar detak jantung kamu tuh makin kencang. Gini deh. Aku bakal jaga kamu sampai titik darah penghabisan. Meskipun udah gak ada darahnya lagi. Sampai nafas terakhir, meskipun kamu udah gak ada nafasnya lagi. Aku bakal tetap jaga kamu. Sebagai dokter yang baik, aku bakal jaga badan kamu. Aku bakal awetin, aku bakal simpen di lemari es. Oke, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kamu bilang aku gila, it's okay, nggak ada masalah. Dan kalau memang kamu bilang, lah itu kamu ngaku sebagai dokter yang gila, kamu mengakui diri sebagai dokter yang gila. Iya, aku memang mengakui kalau aku ini dokter yang gila. Memang, aku adalah dokter yang gila, tergila-gila sama kamu, pasienku, kelinci kecilku. Puas? Dan aku ini kan doktermu. Tugasku itu ya menjaga kamu, ngerawat kamu, dan tentu aja menguji sesuatu. Di sini aku bakal nguji sesuatu sama kamu. Dan kalau kamu nurut, aku janji bakal bikin kamu nyaman, atau at least aku gak akan menghancurkan kamu. Tenang ya. Shh, tenang. Oke. Kamu tahu kan? Kamu tuh harusnya belajar dari kesalahan yang lama, yang kemarin. Semakin kamu ngelawan, semakin tubuh kamu ngerasa sakit. Kamu pengen tubuh kamu tuh ngerasa kesakitan selama aku ngobrol sama kamu, selama berjam-jam, atau bahkan semalaman sampai besok pagi. Enggak kan? Kasian nanti badan kamu ya, rasa sakit. Iya, maksud aku cukup rasa sakitnya itu dikasih dari aku. Jangan kamu bikin badan kamu sakit juga. Ya, paham kan? Kalau kamu nurut, kamu bakal baik-baik aja ya. Aku gak akan bikin kamu hancur. Kamu cuma perlu percaya aja sama aku. Terserah, mau kamu bilang musyrik, mau kamu bilang sesat dan lain sebagainya, terserah. Ya, yang pasti aku pengen kamu percaya sama aku, oke? Diam di sini dan kamu terima sesuatu, semua apapun yang aku kasih ke kamu. Ya, kalau kamu pengen tetap hidup ya harusnya kamu nurut kan? Jadi gimana? Kamu masih pengen hidup kan? Kamu masih pengen nafas dengan lega, iya kan? Ya, intinya kalau kamu teriak, kalau kamu ngelawan, ya mungkin tubuh kamu memang gak kuat ya. Kamu gak boleh ngelakuin itu. Intinya kamu gak boleh teriak, gak boleh ngelawan. Kecuali aku suruh. Karena ini buat eksperimen. Aku bakal mencatat semua apapun yang terjadi sama tubuh kamu ini. Makanya kalau aku bilang jangan. Kalau aku suruh, baru kamu melakukan, oke? Kamu ngerti kan? Dan kalau kamu diam, ya aku bakal biarin kamu selamat. Kalau kamu biarin aku madu kamu, ya kan?
Biarin aku nyuruh-nyuruh kamu. Apapun yang aku perintahin, kamu harus nurut ya. Aku bakal pastiin kamu tetap bisa nafas. Kamu gak mau mati kan? Kamu masih pengen hidup kan? Sama aku kan? Diam, oke? Bagus, 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 bagus. Itu jawaban yang benar. Kamu udah belajar jadi kelinci kecil yang pintar. Pintar banget. Itu baru jawaban yang aku suka. Ya, bagus banget. Oke, sekarang kamu tenangin diri ya. Aku tahu kamu takut, kamu panik, kamu pengen keluar dari sini. Aku tahu. Bahkan kamu mungkin sekarang udah benci banget sama aku ya. Aku tahu banget. Aku tahu. Tapi gimana pun ceritanya, apapun kondisinya, sekarang nyawa kamu ada di tanganku. Kalau aku mau kamu end, kalau aku pengen kamu masih terus hidup dan nafas, semua keputusan itu ada di tangan aku. Oke? Jadi sekarang kamu nurut sama aku. Oke. Sekarang coba kamu tenang, diam, nikmatin suasana di ruangan ini. Terus kamu tarik nafas. Bagus gitu. Terus buang. Kayak gitu. Oke? Tarik nafas. Buang. Relax. Dan sekarang waktunya aku suntik kamu lagi ya. Tarik nafas. Buang. Oke, bagus. Itu baru kelinci kecilku. Oke. Kayaknya aku terlalu senang ya buat masukin obat tadi ke badan kamu. Kayaknya kamu bingung ya. Kenapa tiba-tiba aku ketawa? Ya, selain aku memang gila, aku memang udah membayangkan apa yang terjadi sama badan pasien-pasienku kalau aku masukin cairan-cairan yang udah aku ramu, yang udah aku buat di laboratoriumku. Kayaknya ya, kamu nggak ngeh ya, cairan yang aku masukin itu adalah sesuatu yang bahaya. Tapi gimana? Kamu udah ngerasain sesuatu belum? Kamu udah ngerasain perubahan-perubahan yang ada di badan kamu ini? Belum ya? Oke, kalau gitu sambil kita ngobrol perlahan ya. Sebenarnya aku itu adalah orang yang memang punya ketertarikan sama anggota badan tubuh. Salah satu favoritku adalah tulang patah, suaranya, dan serpihan-serpihannya, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya ya semacam itu. Bahkan waktu aku kecil, aku suka banget ya ngelakuin eksperimen-eksperimen sama hewan-hewan. Aku gak mau nyebutin hewan itu apa karena aku gak pengen ada masalah. Tapi intinya ya, dulu aku suka banget ya main-main sama binatang-binatang. Aku pakai benda tajam, terus aku kasih sayatan 1, 2, 3. Terus ada satu binatang yang suka melompat-lompat.
aku patahin kakinya. Dan ternyata dia masih berusaha buat ngelompat. Tapi dia gak bisa ngelompat. Dia masih pengen berusaha buat lompat. Dan ya, nasibnya berakhir di situ. Terus ada juga aku punya satu momen di mana aku nemuin sarang laba-laba. Di situ ada belalang, terus aku tangkap satu belalang, aku lempar ke jaring laba-laba itu. Dan sensor dari laba-laba itu mendeteksi kalau ada mangsanya yang terperangkap sama jaringnya. Dan ya, si belalang itu mencoba untuk melepaskan diri. Lompat, tapi gak bisa lompat. Dia masih tetap terperangkap, dia gak bisa kabur. Sampai akhirnya ada satu momen yang sangat-sangat luar biasa dari binatang itu, si belalang ini. Belalang itu seakan-akan tahu kalau dia udah ada di perangkap predatornya. Terus dia sadar, terus dia bergerak secara perlahan, menggerakkan kakinya buat siap-siap melompat, ya kan? Tapi sebelum melompat dia benar-benar yang cari tumpuan di kakinya. Dia terus mencari, gerak perlahan, dia cari terus sampai akhirnya dia pikir dapat tumpuan yang kuat buat dia melompat biar dia bisa kabur. Dan waktu dia mencoba untuk melompat, boom, belalang itu sia-sia. Dia masih terperangkap di jaring laba-laba dan ya, seketika laba-laba langsung lari menangkap si belalang itu dan langsung membungkusnya dengan jaringnya. Dan itulah momen-momen yang sangat aku nikmatin. Bener-bener pemandangan yang luar biasa. Hey, kamu reaksinya udah bentar. Ini reaksinya kamu udah mulai kerasa ya? Hah? Badan kamu udah mulai bergetar, udah mulai kejang? Hah? Iya, bagus. Terus rasain, terus nikmatin rasanya cairan-cairan yang masuk ke pembuluh darah kamu itu. Iya. Terus nikmatin, ha? Iya, terus kayak gitu. Aku pengen ngelihat gimana darah kamu itu menari waktu jantung kamu berpacu dengan cepat. Oke, bagus. Itu aku suka banget. Cantik banget. Tubuh kamu benar-benar sempurna buat eksperimen aku. Bagus. Ya, oke. Gimana rasanya? Hah? Gimana rasanya waktu jantung kamu dipompa dengan cepat? Apa kamu merasakan sesuatu? Adrenalin atau semacamnya? Oke. Dengar baik-baik ya. Kamu harus dengar aku baik-baik. Aku ini kan doktermu, jadi kamu harus dengerin aku. Mulai sekarang, setiap eksperimenku bukan soal medis. Bukan. Tapi soal rasa. Aku pengen tahu sampai kapan tubuh kamu bisa bertahan. Sebelum akhirnya ya kamu menyerah. Menyerah buat melawan rasa sakit kamu. Dan tentu aja aku bakal terus memantau kamu, oke? Oke, catatan subjek 07. Status awal sadar diri, agitasi tinggi, penolakan verbal, aktivitas motorik terbatas karena restrain. Terus respon emosional. Hey, halo kelinci kecil, kamu masih ada sama aku?
Kamu masih sadar kan? Oke, bagus. Respon emosional. Panik, menangis, disertai percepatan respirasi kurang lebih 26 kali per menit. Oke, terus intervensi, pemberian stimulus dengan jarum subkutan. Hasil awal denyut nadi meningkat kurang lebih 118 bpm, pupil melebar, produksi air mata berlebihan, reaksi verbal, subjek menurun setelah diberikan sugestif manipulatif. Kesimpulan sementara, tingkat sugestibilitas subjek tinggi. Kamu lihat kan? Kamu lihat? Aku bukan nyakitin kamu. Aku nggak sama sekali nyakitin kamu. Ini cuma mempelajari tubuh kamu. Ini cuma tentang eksperimen, uji coba di laboratorium. Dan harusnya kamu bangga karena semua catatan ini itu ya cuma tentang kamu. Dan sekali lagi, aku bilang semuanya ini bukan soal medis, tapi soal rasa. Ya, kamu ngerti? Ini juga demi kebaikan buat kamu, oke? Kamu paham? Dan setelah ini juga aku bakal uji sesuatu. Aku bakal melakukan sesuatu lagi sama kamu. Tenang aja, aku masih banyak percobaan-percobaan eksperimen yang bakal aku lakuin ke kamu, yang bakal aku kasih buat kamu, oke? Jadi kamu tenang aja, aku gak akan kehabisan akal, oke? Kemarin aku bilang kan, aku gak akan pernah kehabisan akal. Ya, walaupun aku udah bosen sama kamu, ya wajarnya manusia pasti ada rasa bosen kan. Tapi bukan berarti aku ninggalin kamu. Bukan berarti dokter yang bosen sama pasiennya akan menelantarkan pasiennya gitu aja, enggak. Justru dokter itu akan mencari cara gimana caranya, gimana jalan keluarnya, apa solusinya, biar terus bisa berkomunikasi sama pasiennya. Biar si pasien itu juga bisa merasa nyaman, merasa tenang, merasa nggak ketakutan lagi, ya kan? Dan merasa puas sama hasil perawatan yang dikasih sama dokternya itu. Hah? Apa? Kamu mau komplain? Kamu ngerasa kamu gak puas sama pelayanan yang aku kasih? Sama perawatan yang aku kasih ke kamu? Kamu ngerasa aku bukan dokter sesungguhnya, aku bukan benar-benar dokter? Atau kamu ngerasa kalau aku itu dokter psikopat, aku dokter yang gila, aku dokter kelainan? Yang biasanya pasien di rumah sakit jiwa, ini dokternya yang harus ke rumah sakit jiwa gitu Iya, kamu ngerasa kayak gitu? Ya gak apa-apa. Lagi pula pasien itu bebas kok berkomentar apapun tentang dokternya. Yang pasti aku gak bakal biarin kamu kemana-mana. Aku bakal terus rawat kamu, aku bakal terus jaga kamu sampai kapanpun ya. Ya, kali ini kamu boleh bebas komentar apapun tentang aku, karena aku sengaja bolehin kamu. Aku memang, kalau bisa ya, aku memang nyuruh kamu buat mengeluarkan isi kepala kamu. Apapun yang kamu pikirkan tentang aku, apapun yang kamu lihat dan kamu pengen luapkan, lampiaskan, silahkan aja. Keluarkanlah isi kepala kamu, sayang. Kelinci kecilku, kamu gak boleh menyimpan beban di kepala. Ya, sesuatu yang bikin kamu pusing, stres, capek, lelah, itu harus kamu keluarkan. Dan aku, sebagai dokter kamu, aku bakal senantiasa dengerin celotehan kamu. Aku bakal selalu nerima kritik saran dan keluhan dari kamu, karena kamu adalah pasienku. Kamu itu satu-satunya pasienku yang ada di ruangan ini. Makanya aku full attention. Atensi aku penuh ke kamu, oke? Harusnya kamu ngerasa senang. Harusnya kamu ngerasa bangga kan itu.
Oke, harusnya kamu udah paham apa yang aku maksud dari semua omongan aku yang aku sampaikan. Dan sekarang adalah waktunya buat uji coba atau eksperimen yang kedua. Jadi kali ini aku bakal uji daya tahan kamu terhadap hipoksia. Dan kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan tanpa udara. Oke. Oh ya, mungkin kamu nggak tahu ya apa itu hipoksia. Ya, ini sedikit edukasi aja buat kamu ya, biar kamu tahu hipoksia atau hipoksemia. Ya, hipoksia atau hipoksemia itu adalah kondisi di mana seseorang kekurangan oksigen, ya kan? Nah, tadi aku bilang kan ada hipoksia, ada hipoksemia. Sebenarnya secara teknis itu adalah kondisi yang sama, kekurangan oksigen, tapi bedanya adalah hipoksemia itu merujuk pada rendahnya kadar oksigen dalam darah, khususnya dalam arteri. Sedangkan hipoksia, rendahnya kadar oksigen dalam jaringan tubuh. Oke? Jadi hubungan antara keduanya ya, hipoksemia itu dapat menyebabkan kondisi hipoksia. Karena jika darah tidak membawa cukup oksigen, maka jaringan tubuh akan kekurangan oksigen. Secara teknis keduanya sama, tapi intinya pada dasarnya mereka adalah dua hal yang berbeda. Tapi di sini yang akan aku lakukan adalah hipoksia. Kadar oksigen yang rendah dalam jaringan tubuh. Oke? Gimana? Lumayan kan buat edukasi kamu? Ya, walaupun mungkin uji coba ini bakal mengancam nyawa kamu. Tapi kamu gak apa-apa, jangan khawatir. Aku bakal jaga kamu biar kamu tetap hidup, oke? Biar kamu masih bisa buka mata, ya? Kamu gak akan mati, ya? Karena aku masih butuh kamu buat jadi mainan aku, oke? Udah ya, gak apa-apa ya. Kamu gak usah panik. Tenang aja. Ini cuma butuh beberapa menit. Aku bakal pakein kamu masker yang isinya adalah sesuatu yang bikin nafas kamu berhenti. Dan ya, yang pasti aku bakal uji hipoksia itu ke tubuh kamu ya. Shh. Santai ya, santai. Kalau kamu panik nanti nafas kamu cepet habis, oke? Jadi aku minta kamu buat santai. Santai. Oke? Dan siap. Kita mulai. Aku bakal pasang maskernya ke kamu. Oke. Bagus. Tahan nafas kamu kayak gitu, ya benar. Gak apa-apa, udah kamu rasain aja gasnya, kamu rasain sensasinya, biarin tubuh kamu bergetar, gemetar, buat ngerespon rasa yang masuk ke badan kamu itu ya. Tenang aja, aku tahu kok, aku tahu kamu gak suka sama ini, tapi ini harus dilakukan, oke? Ya. Terus kayak gitu, oke? Nggak apa-apa, mata kamu udah berputar, wajah kamu udah pucat ya, dan itu adalah respon alaminya ya. Aku juga suka sama itu, pemandangan yang bener-bener indah, nggak apa-apa. Dan kita lihat ya berapa lama lagi kamu bisa bertahan, oke? Mungkin 15, mungkin 10 detik ya. Oke, tahan. Akhirnya kamu bangun juga ya, kelinci kecilku. Astaga, kamu itu bikin aku takut tahu. Kamu tuh pingsan tadi. Ya meskipun kamu pingsannya terlalu cepet ya, aku sayang banget sih.
Ternyata kamu nggak sekuat itu ya. Tapi nggak apa-apa, setidaknya seenggaknya aku udah dapat catatan, dapat hasilnya dari eksperimen ini ya. Oke ya. Sekarang kamu tarik nafas. Oke, buang nafas ya. Pokoknya atur nafas kamu sedemikian rupa, oke? Tarik nafas, hirup, buang lagi, oke? Tenang ya, kalem ya. Udah kamu nggak usah takut lagi. Oke, pintar banget kayak gitu, oke? Kamu udah balik lagi sama aku, kesadaran kamu udah penuh, dan sekarang biarin aku jadi satu-satunya alasan kenapa kamu masih hidup, oke? Dan itulah kenapa kamu harus nurut sama aku, oke? Ya, aku mau bikin laporan dulu bentar ya. Oke, catatan eksperimen subjek 07. Tahap hipoksia, durasi toleransi tanpa udara kurang lebih 23 detik sebelum kehilangan kesadaran. Tanda vital, respirasi berhenti, denyut nadi melemah, tonus otot menurun drastis. Oke. Tenang ya. Aku lagi bikin laporan, oke? Tindakan resusitasi sederhana. Pemberian oksigen max berhasil memulihkan kesadaran. Kesimpulan, subjek rentan tapi dapat dikendalikan kembali. Oke, aku udah cukup eksperimennya sama kamu lagi. Mungkin nanti aku bakal cari sesuatu yang berbeda dari eksperimen yang udah pernah aku lakuin sama pasien-pasienku. Pokoknya spesial buat kamu, aku pengen sesuatu yang beda ya. Dan ngomong-ngomong, gimana sama luka kamu? Masih sakit ya? Itu udah pasti sih, jelas masih sakit. Lagian kamu juga manusia biasa kan, kamu bukan superhero atau manusia super yang bisa regenerasi dengan cepat. Lagian juga ada 6 kali ya aku tusuk kaki kamu. Tapi gak apa-apa. Sebagai dokter kamu, aku bakal janjiin, aku bakal rawat kamu, aku bakal pulihin kondisi badan kamu, aku bakal sembuhin kamu, dan ya, kamu bisa nafas dengan lega, ya. Tapi nanti, sekarang ingat baik-baik ya. Hidup kamu sekarang itu sepenuhnya tergantung sama aku. Dan aku belum selesai sama kamu. Jadi kita bakal lanjut eksperimennya besok, oke? Kamu ngerti kan? Pokoknya gimana pun ceritanya kamu harus nurut sama aku, kamu harus dengerin dokter kamu ini. Oke, jadi untuk malam ini selamat istirahat ya. Silakan kamu tidur sepuas-puasnya, tenang aja. Dan kameranya masih ada di sebelah kanan, aku akan selalu monitoring kamu, oke? Jadi selamat istirahat, selamat tidur, kelinci kecilku. Dadah.